Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin kaum muslimin sedang mendengar dan mendengar. Dalam kesempatan yang berbahagianya, marilah kita tadua pengajian kita nyoba orang berbahagianya dengan judul dua perintah Nabi agar bergaul dengan ulama. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal maita bil hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matar." Hendaklah kalian duduk bersama para ulama dan mendengarkan perkataan hukama, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Dalam riwayat Tabarani dari Abu Hanifah disebutkan, jalisul kubara wasailul ulama wa khalidul hukama. Duduklah bersama kubara dan bertanyalah kepada ulama serta bergaullah dengan para hukama. Dalam riwayat lain dikatakan, jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalidul kubara. Duduklah bersama ulama dan bergaullah dengan para hukama serta akrabilah kubara. Hadirin kaum muslimin sedang pendengar yang dimuliakan Allah. Pada dasarnya ulama itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ulama yang sangat menguasai dan memahami hukum-hukum Allah. Ulama seperti ini disebut dengan ashabul fatwa, yaitu ulama yang banyak mengeluarkan fatwa. Yang kedua, ulama yang sangat dalam kemampuannya tentang ma'rifah kepada zat Allah. Ulama seperti ini disebut hukama. Golongan ulama ini senantiasa menitik beratkan pada upaya memperbaiki tingkah laku dan akhlak, baik untuk dirinya sendiri maupun umatnya. Demikian itu karena hati mereka selalu tersinari dengan ma'rifatullah dan jiwa mereka selalu tersinari dengan cahaya karunia Allah. Yang ketiga, ulama besar yang disebut dengan al-khubara. Ulama seperti ini senantiasa melakukan hal-hal yang terpuji untuk kepentingan makhluk Allah, terutama ahli ibadah. Lirikannya lebih memberi manfaat daripada ucapannya. Barang siapa yang lirikannya memberi manfaat kepada Anda, maka tentu bermanfaatlah ucapannya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang lirikannya tidak memberi manfaat kepada Anda, maka ucapannya pun tidak akan memberi manfaat. Disebutkan dalam satu kisah bahwa Imam Suhrawardi pernah mengelilingi sebahagian masjid Taif di daerah Mina. Ia memandangi wajah para hadirin yang ada satu persatu.
Kemudian ditanyakan tentang sikapnya itu, ia menjawab, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang-orang tertentu yang jika seseorang memandang mereka dapat memberi kebahagiaan kepadanya, dan aku sekarang sedang mencarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirru minal ulama wal fuqaha fayabtilihimullahu bi thalathin bi baliyatin aulaha yarfa'ullahu al-barakah min kasbihi wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wasalisatu yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka lari daripada ulama dan fuqaha, maka Allah akan menurunkan 3 macam musibah atau bala, yaitu Allah menghilangkan berkah dari rezeki mereka. Yang kedua, Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka, dan Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.